Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing dan tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam kita melakukan ibadah kita masing-masing. Puji Tuhan, pagi ini sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kiranya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Allah. Pagi ini firman Allah mengajarkan supaya kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia sampai akhir. Sekali lagi, firman Allah pagi hari ini mengajarkan kita semuanya untuk mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia sampai akhir. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 19 ayat 30. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Firman Allah pagi ini mengajari kita, bahkan ada satu peringatan bagi kita. Coba kita renungkan waktu kita mengenal Kristus sampai hari ini. Mungkin seperti saya mengenal Kristus dari sejak saya lahir, karena orang tua saya adalah orang Kristen, orang percaya. Saya tidak tahu kapan Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan percaya kepada Kristus. Dan pagi ini firman Allah memperingati kita semuanya. Bagi kita yang telah lebih dahulu mengenal Kristus dan bahkan melayani Tuhan, ada sesuatu hal yang dapat membuat kita yang dahulu, kita yang awal menjadi yang terdahulu, lalu menjadi yang terkemudian. Dulu kita rajin, dulu kita sungguh-sungguh. Kita menjadi golongan yang terdahulu, jadi golongan yang lebih awal. Tetapi firman Allah memperingati kita semuanya. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mengapa Tuhan mengingatkan itu semuanya? Bagi kita yang terdahulu jangan sampai menjadi yang terkemudian. Oleh sebab itu, kita harus mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia sampai akhir. Mengapa kita yang terdahulu menjadi terkemudian, menjadi terakhir? Mengapa seperti itu? Kita akan lihat sama-sama, belajar dari kepada kebenaran firman Allah. Yang pertama kita lihat sama-sama. Mari, pasal 19 Injil Matius pasal 19, mulai ayatnya yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Dari pembacaan firman Allah, kita melihat ada orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, lalu bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan memberikan satu perintah. Lalu orang muda yang kaya ini berkata, semua perintah Tuhan sudah dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang muda kaya ini merasa sudah melakukan semua perintah Tuhan. Sekali lagi, orang muda kaya ini merasa sudah melakukan semua perintah Tuhan. Apalagi yang kurang? Itu yang membuat semua orang yang percaya, yang terdahulu menjadi terkemudian, merasa bahwa semua perintah Tuhan sudah dilakukan. Kita lihat ada satu contoh lagi di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Injil Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keadaan orang Farisi. Merasa sudah melakukan semua ketetapan Allah. Dia tidak berbuat jahat, dia tidak berzina, dia tidak melakukan semua hal yang jahat, bahkan memberi persepuluhan. Merasa bahwa semua perintah Allah sudah dilakukan. Saudara, kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan semua perintah Allah, hati-hati, Allah mengingatkan, engkau yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Karena merasa sudah melakukan semua perintah Allah. Tapi pagi ini kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kita mau mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia sampai akhir. Kita lihat satu ayat lagi, Maleaki pasalnya yang ke-1
Maleaki pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-6. Maleaki pasal 1, ayatnya yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara, kitab Maleaki mengingatkan ada seorang imam yang merasa dirinya tidak menghina nama Tuhan. Padahal tanpa disadari, dia tidak menghormati Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Tapi dia tidak merasakan. Seperti orang muda kaya ini. Dia merasa aku sudah melakukan semuanya. Bahkan orang Farisi membandingkan dirinya dengan orang lain. Merasa dirinya sudah benar. Padahal tidak. Lanjut, Maleaki pasal 2 ayat 17. Maleaki pasal 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Tidak merasa menyusahi Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Padahal dia melakukan hal yang jahat, dianggap itu sudah benar. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Maleaki pasal 3, ayatnya yang ke-7 sampai 9. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 3 ayat 7, kita melihat sama-sama merasa tidak menyimpang dari ketetapan Allah. Merasa dirinya benar. Padahal dia sudah menipu Allah. Tapi dia berkata, dengan cara bagaimana kami menipu Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pagi hari ini kita merasa bahwa kita sudah melakukan semua perintah Allah, kita sudah mengerjakan ketetapan-ketetapan Allah, lalu kita berkata kepada Tuhan, bagaimana kami bisa? Padahal kita sudah berbuat salah. Ternyata kita sudah menyimpang, tapi kita tidak merasa bahwa kita sudah menyimpang. Hati-hati, Allah mengingatkan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Allah mau supaya kita terus melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan Allah mau supaya kita melakukannya dengan setia sampai akhir. Kita kembali lagi ke Matius pasal 19. Kita lihat sekarang yang kedua, ayatnya yang ke-27. Matius pasal 19 ayat 27.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Contoh yang kedua, Petrus merasa sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, lalu meminta satu imbalan. Merasa diri sudah meninggalkan sesuatu, lalu berbuat sesuatu untuk Tuhan, lalu kita meminta imbalan. Apa yang aku peroleh? Aku sudah melakukan semuanya. Apa yang aku peroleh? Aku sudah tinggalkan semuanya. Apa yang aku peroleh? Aku sudah melayani Tuhan. Itu yang membuat kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Hati-hati. Sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kita lihat sama-sama Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Sekali lagi, Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ke-4. Ini tentang persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahannya mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Seperti Petrus merasa sudah memberikan semuanya. Tapi kalau kita melihat satu perumpamaan ini, ada seorang kaya yang memberi persembahan, sama-sama memberi persembahan. Tetapi Allah bisa melihat orang kaya ini memberi karena kelimpahannya, tetapi janda ini memberi karena kekurangannya. Jangan merasa kita sudah memberikan satu persembahan. Jangan pernah kita merasa bahwa aku sudah meninggalkan sesuatu lalu mengikut Tuhan. Aku sudah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, lalu kita meminta satu imbalan kepada Tuhan. Padahal sekalipun kita tidak meminta satu imbalan kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih akan memberikan itu semua apa yang kita perlu. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita semuanya, jangan sampai kita yang terdahulu lalu menjadi terkemudian, karena seperti Petrus merasa sudah meninggalkan sesuatu, seperti orang kaya merasa dirinya sudah mempersembahkan yang terbaik. Tetapi pagi ini mari sama-sama kita terus mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia sampai akhir. Itu yang kedua. Sekarang kita menginjak yang ketiga. Kita melihat sama-sama apa yang terjadi. Pasal 20 ayat 10. Matius pasal 10. Matius pasal 20 ayatnya yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan
itu. Merasa sudah lama bekerja atau melayani Tuhan, akan menerima upah yang lebih banyak dari orang lain. Padahal kalau kita boleh melihat, ada orang-orang yang terdahulu dia melayani Tuhan, lalu ada orang-orang yang baru melayani Tuhan. Yang terdahulu merasa aku lebih lama melayani, pasti aku akan menerima upah yang lebih banyak daripada orang yang baru melayani. Tetapi tidak, Allah itu adil. Allah akan memberikan upah sama. Jangan sampai kita yang terdahulu lalu menjadi terkemudian karena merasa bahwa kita sudah lama sekali di dalam kita melayani Tuhan, dan menganggap bahwa orang yang baru saja melayani upahnya yang tidak akan sama dengan orang-orang yang dulu, yang lebih dulu melayani. Tetapi Allah itu adil. Allah akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mari sama-sama kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia sampai akhir. Tetaplah kerjakan itu. Jangan merasa sudah melakukan perintah Allah. Jangan merasa sudah meninggalkan sesuatu lalu mengikut Tuhan. Jangan merasa sudah lama melayani Tuhan. Jangan. Kalau sampai hari ini kita ada, ingat baik-baik, itu semua karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Bukan karena saya sudah melakukan perintah Allah, bukan karena saya sudah meninggalkan sesuatu, berani meninggalkan sesuatu untuk Tuhan. Atau jangan merasa bahwa aku sudah lama melayani Tuhan. Tetapi sampai hari ini, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah, berkat, kemurahan Tuhan. Sebentar kita akan makan minum perjamuan Tuhan. Kita selalu diingatkan bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Kristus sudah mengerjakan segala sesuatu sampai akhir dengan kesetiaan, dengan kesungguhan. Demikian juga kita pagi ini diingatkan, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi terkemudian, tetapi kita terus maju di dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus harap, terus maju di dalam Tuhan. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat, hari-hari yang berat, tetapi percayalah, Tuhan yang selalu ada menyertai seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, karena salibmu ku hidup, bukan karena apa yang kita sudah kerjakan dan lakukan. Amin, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Pagi ini, sebelum kita makan minum berjamahan Tuhan, renungkan kebenaran firman Allah. Allah sudah mengingatkan kita semuanya supaya kita berhati-hati, karena yang terdahulu akan menjadi yang terakhir atau terkemudian. Oleh sebab itu, teruslah tetap waspada. Jangan merasa kita sudah melakukan semua perintah Allah. Jangan kita merasa sudah meninggalkan sesuatu lalu mengikut Tuhan dan meminta imbalan kepadanya. Jangan kita merasa sudah lama melayani Tuhan. Tetapi mari sama-sama tetaplah kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia, sungguh-sungguh sampai akhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Allah sudah berjanji kita akan menerima 100 kali lipat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi kita yang sungguh-sungguh, bagi kita yang setia, Allah sudah berjanji. Dan janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah melupakan semua janjinya. Pagi ini, mari sama-sama
Siapkan hati kita semuanya untuk makan minum perjamuan Tuhan. Haleluya. Bagaimana Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Bagaimana Dia sudah menderita bagi kita semuanya. Pagi ini kita merenungkan sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mengerjakannya dengan setia sampai akhir. Demikian juga kita semua mengerjakannya, terus mengerjakannya. Dan jangan merasa sudah mengerjakannya, tetapi kerjakan terus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. 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 Semua karena Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Allah buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat perjamuan Tuhan hari ini. Tuhan masih izinkan kami boleh menikmati itu semuanya. Tolonglah kami anak-anak-Mu, tolonglah kami gereja-Mu untuk dapat terus melakukan, mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan setia sampai akhir. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah kami. Jangan sampai kami yang terdahulu menjadi terkemudian. Biarlah kami terus tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu, berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan yang daripada Allah. Rumah tangga keluarga mereka diberkati. Setiap kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Tuhan cukupkan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang meminta-minta. Semuanya ada dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, diberkati dengan kesejahteraan. Kau Tuhan melihat keadaan bangsa kami, pulihkan segala sesuatu dalam nama Yesus. Dari setiap penularan yang ada, dalam nama Yesus, penyebaran virus yang ada, Allah sanggup menghentikan itu semua dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah bersama-sama. Engkau tahu kerinduan kami semua. Kami rindu bersekutu bersama-sama. Tuhan, tolonglah. Tuhan, berkatilah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Buat berkat, pertolongan, kasih, kemurahan, dan kebaikan yang daripada Allah. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap setia terus melakukannya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.